Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Kenapa kok lemes? Belum sarapan? Kan masih pagi, harusnya semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Kenapa? Oh ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi kita yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Di sini ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Belum ada yang tahu ya? Menjelaskan ya. Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin secara harfiah berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk atau khalifah yang benar. Mereka adalah 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi hingga 661 Masehi. Di situ Ibu menyebutkan 4 khalifah. Siapa saja khalifah itu? Ada yang tahu? Ayo Mbak Hifdi, pertama siapa khalifah yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Khalifah yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Oke, baik. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat? Mbak Naili. Ali bin Abi Thalib. Oke, kita bahas khalifah yang pertama ya. Siapa tadi? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dari tahun 630 Masehi hingga 634 Masehi. Berarti berapa tahun? 2 tahun ya berarti, oke. Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi dan mertua beliau. Masa pemerintahannya sangat singkat, namun penuh tantangan dan krusial bagi keberlangsungan Islam. Adapun kontribusinya, yang pertama, memerangi kaum murtad atau yang biasa disebut dengan perang Ridho. Setelah Nabi wafat, banyak kabilah Arab yang murtad. Apa itu murtad, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Keluar dari agama Islam, ya. Dan menolak membayar zakat. Bahkan muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, dan Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka untuk mempertahankan kesatuan dan prinsip dasar Islam. Ada kontribusi yang kedua, yaitu pengumpulan Al-Quran. Karena pada zaman itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Ridha. Abu Bakar memperkarsai pengumpulan dan penulisan seluruh ayat Al-Quran ke dalam satu naskah yang kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar. Selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab, yaitu beliau memimpin pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Umar adalah khalifah yang dikenal karena ketegasannya, kecerdasannya, dan keadilannya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat cepat. Adapun kontribusi utamanya yang pertama, perluasan wilayah. Pasukan Islam berhasil menaklukkan 2 imperium besar saat itu, yaitu Persia dan sebagian besar wilayah Romawi Timur seperti Syria, Palestina, dan Mesir. Kontribusi yang kedua, yaitu penetapan kalender Hijriah. Umar menetapkan permulaan tahun baru Islam berdasarkan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Inilah yang kita kenal sebagai kalender Hijriah ya. Selanjutnya ada kontribusi yang ketiga, yaitu pembentukan lembaga negara. Mulai menata sistem pemerintahan Islam dengan membentuk diwan, apartemen atau kantor. Misalnya Diwanul Jun, urusan kemiliteran, dan Diwanul Haraj atau urusan perpajakan. Selanjutnya khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin
Affan. Yaitu Utsman adalah seorang saudagar kaya raya dan dermawan. Masa pemerintahannya paling lama yaitu 12 tahun, dari tahun 664 Masehi sampai 656 Masehi. Ketika dipimpin beliau, masanya menjadi makmur, namun berakhir dengan gejolak. Adapun kontribusi utamanya, yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran atau yang biasa disebut dengan Mushaf Utsmani. Karena wilayah Islam sudah sangat luas, timbul perbedaan cara membaca Al-Quran. Utsman membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk menyusun satu mushaf standar. Biasanya dikenal dengan nama apa, anak-anak? Mushaf Utsmani, ya. Lalu memerintahkan mushaf lain dibakar dan menyebarkan mushaf standar ini ke seluruh wilayah Islam untuk menjaga kemurnian. Kontribusi yang kedua yaitu pembangunan armada laut, mendirikan angkatan laut pertama Islam untuk melindungi wilayah kekuasaan di laut. Lanjut. Yang terakhir, siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW serta khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahannya diwarnai oleh konflik internal yang hebat. Adapun kontribusi utamanya, yang pertama, pemindahan ibu kota. Memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah atau Irak karena lokasinya yang lebih strategis di tengah-tengah wilayah kekuasaan yang kuat. Kontribusi yang kedua yaitu menghadapi fitnah kubro. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa fitnah kubro atau kekacauan besar, yaitu perang saudara antara umat Islam. Konflik besar yang terjadi antara lain ada dua, yaitu perang Jamal melawan Aisyah dan Zubair. Yang kedua ada perang Siffin, yaitu melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, Ibu punya 3 pertanyaan. Sekarang dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama, laki-lakinya jadi 1, yang perempuannya dibagi menjadi 2. Ini kelompok ya, 2, kelompok 2, Mbak ini sama yang Mbak belakang. Kelompok 3 ya. Diperhatikan. Kelompok 1, pertanyaannya yaitu mengapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan untuk pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf? Bisa dipahami kelompok 1? Ya. Selanjutnya kelompok 2, diperhatikan ya kelompok 2. Kelompok 2 pertanyaannya sebutkan 2 kontribusi besar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang berkaitan dengan penataan sistem negara. Bisa dipahami kelompok 2? Ya, selanjutnya kelompok 3. Siapakah khalifah yang bertanggung jawab atas penyeragaman bacaan Al-Quran atau Mushaf Utsmani dan mengapa hal itu perlu dilakukan? Bisa dipahami kelompok 3? Baik, silakan didiskusikan, nanti perwakilan ya ada yang membacakan jawabannya. Saya kasih waktu 2 menit, silakan didiskusikan. Sudah, kelompok 1? Kelompok 2? Mau menjawab dulu kelompok 2? 1? 1 apa 2? Ya, 1 dulu ya. Siapa yang mau menjawab? Izin menjawab untuk kelompok 1. Mengapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf? Jawabannya karena pada waktu perang Ridho yang tadi sudah disebutkan itu banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal. Jadi keputusan Abu Bakar untuk menjadikan satu itu menjadi salah satu kontribusinya, seperti itu. Terima kasih. Oke, betul sekali. Ayo beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau menjawab? 2? Sudah siap? Siapa perwakilan? Ya silakan Mbak Safa.
Pertanyaannya, sebutkan 2 kontribusi besar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang berkaitan dengan penataan sistem negara. Jawaban yang pertama, membentuk sistem administrasi pemerintahan dan pembagian wilayah. Yang kedua, menata sistem peradilan dengan pengangkatan hakim yang adil. Sekian, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan dari kelompok 3. Khalifah yang bertanggung jawab atas penyeragaman bacaan Al-Quran dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena yang pertama, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam seperti Syam, Irak, Hijaz, dan lain-lain. Karena perbedaan dialek dan cara belajar para sahabat. Yang kedua, muncul kekhawatiran perselisihan dan perdebatan di kalangan umat Islam. Bahkan saling menyalahkan bacaan satu sama lain. Ya, jawaban yang sangat tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Kita lanjut minggu depan ya. Baik, sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.